di waktu tertentu mereka bisa lebih kaya dibanding orang umumnya. Tapi yang jadi menarik adalah mereka akan selalu dibuat miskin. Jadi bukan mereka lebih miskin dibanding masyarakat umum, tapi memang kondisi sistem yang ada di Indonesia ngebuat mereka akan terus miskin. Ya, halo Sobat Agri, hadirnya generasi muda yang peduli dengan aktivitas pertanian pastinya sangat berpengaruh pada sektor pertanian Indonesia, terutama kesejahteraan para petani. Dan kalau kita mengingat bagaimana peringatan Hari Sumpah Pemuda pada 28 Oktober lalu, kita melihat bagaimana semangat para para pemuda di Indonesia, dan salah satunya adalah sosok inspiratif yang akan sharingnya oleh Suara Agri yang sejak tahun 2015 sudah mendirikan perusahaan financial teknologi di bidang khusus pertanian, yaitu Yohanes Sugitono Nugroho. Halo Yohanes. Halo Mbak, apa kabar? Gimana, apa kabar Mas? Baik ya, walaupun pandemi, tapi masih bisa menghirup udara segar di kampung, jadi all good. Jadi suasana masih enak gitu ya? Benar. Mas, aku mau nanya nih, saya dengar 1 bulan terakhir terus keliling Indonesia bertemu dengan para petani begitu, melihat langsung kondisi mereka, bisa diceritain atau mungkin ada keluh kesah yang selama ini belum terpublikasi ke publik begitu? Jadi dalam berapa bulan terakhir ini, sejak mulai COVID dan mulai pandemi, hal yang pertama kita lakukan adalah karena kita tahu bahwa petani-petani kita terisolasi di lokal mereka semua masing-masing. Dan kita juga tahu pandemi affected terutama orang-orang yang ada di perkotaan. Sedangkan perkotaan juga merupakan distribusi utama dari masyarakat yang di pedesaan. Jadi Crowdy dan kami turun untuk ngelihat apa sih dinamika yang terjadi di daerah dan gimana ternyata daerah segitu bergeliat dan berusaha untuk bisa survive. Dan makanya kenapa kita pergi ke setiap daerah masing-masing untuk ngelihat apa sih masalah yang kita bisa bantu dan gimana caranya daerah bisa survive tanpa menggantungkan seluruh nasibnya ke perkotaan. Jadi gimana caranya kita mau bikin mereka self-sustain ataupun mereka bisa fight buat hidupnya mereka, terutama di masa-masa yang nggak menentu seperti itu. Tapi dilihat kondisi saat ini bagaimana Mas? Lebih memprihatinkan atau katanya di masa pandemi sebenarnya sektor pertanian sedang tumbuh begitu kan? Sedang dibutuhkan. Sektor pertanian tumbuh, masyarakat desa meningkat karena banyak orang nggak ada kerjaan dari kota pindah ke desa lagi. Mereka berpikir untuk mulai bertani, pilihannya antara mereka bingung mau ngapain ataupun mereka pikir ini saatnya yang tepat untuk bertani. Jadi geliat untuk pertaniannya tumbuh pesat. Geliat pertanian tumbuh pesat, terus juga industrinya juga bertumbuh dan tidak terpengaruh oleh krisis. Karena semua orang walaupun sekrisis-krisisnya butuh makan. Tapi yang menariknya adalah lebih ke dinamika di daerahnya. Karena setiap kali ada perubahan yang drastis di setiap daerah menimbulkan dinamika sosial yang baru juga. Seperti apa tuh dinamikanya tuh? Gimana sih dinamika sosial itu mempengaruhi agriculture? Mungkin banyak petani-petani yang dadakan menjadi petani, yang nggak punya pengalaman, yang bukan profesi petani, dulunya ojek online, tiba-tiba pulang mau nanam. Jadi banyak banget hal-hal yang kita juga mesti cermatin. Karena semua orang di masa kayak sekarang butuh uang, butuh pendanaan, tapi nggak semua orang siap dibantu. Nggak semua orang siap menerima pendanaan, karena pendanaan bukan fasilitas tapi tanggung jawab. Dan itu yang kita selalu tekenin terutama di masyarakat di pedesaan. Mas, aku mau nanya nih, Crowdy kan didirikan tahun 2015 gitu ya. Mulanya
terinspirasi dari apa? Kenapa nih jarang banget kan orang akan fokus pada bidang pertanian begitu? Mungkin kalau sekarang lagi booming-boomingnya, tapi kan pada saat itu mungkin tidak banyak pesaingnya begitu. Sebenarnya saya emang suka pertanian dan saya pribadi adalah petani dulunya. Jadi mungkin kalau nggak kelihatan, maksudnya tapi memang saya suka banget tanam, saya suka banget involve di pertanian. Tapi sadar jadi petani itu sangat susah dan nggak gampang. Jadi petani itu sendiri nggak ada yang support. Dan saya ngerasa saya tuh nggak bakat jadi petani. Jadi saya mikir gimana sih caranya saya bisa ngebantu petani tanpa harus jadi petani. Nah di situ kita nemuin banyak banget problem masalah petani yang kita bisa selesaiin, tapi salah satu masalah yang petani paling berat adalah pendanaan. Nah di situ kita mulai ngulik apa sih yang kita bisa bantu dari sisi pendanaan buat petani. Nah, bagaimana nih cara mempertemukan investor dengan petani lewat digital ini gitu kan? Pasti nggak mudah ya, kendala-kendalanya yang dihadapi apa tuh Yohanes? Cara paling gampangnya adalah tinggal bareng mereka sih. Jadi kita banyak banget dulu waktu kuliah tuh banyak banget kita melakukan namanya asumsi ataupun kita merasa kita yang paling tahu harus ngapain, dan kita juga terlalu jatuh cinta sama ide kita yang luar biasa yang katanya bisa ngebantu jutaan umat manusia itu. Tapi kita suka lupa bahwa kita perlu mengerti sebenarnya apa yang mereka butuhin dengan cara tinggal bareng mereka. Sesimpel itu. Tinggal bareng mereka, jalani hidup bareng mereka untuk ngerti sebenarnya apa sih yang dibutuhin. Kalau banyak orang ngomong kerja di pelupuk mata nggak kelihatan, semut di ujung lautan kelihatan. Mereka yang jalanin tiap hari nggak akan tahu kalau sebenarnya itu ada masalah atau enggak. Tapi bila kalian ngerasain, kalian bisa jadi tahu, oh ternyata ini tuh yang dibutuhkan loh. Ini tuh yang diperlukan, ini loh cara nyelesain masalah. Oke, berarti memang kalau kita pengen berniat untuk mensejahterakan petani, memajukan sektor pertanian Indonesia, memang harus terjun langsung ya. Jadi kita bisa ngelihat kendala langsung yang dirasakan oleh para petani. Tidak hanya kebijakan-kebijakan yang kesannya teori begitu ya, tapi harus melihat langsung kondisi memprihatinkan lah gitu. Karena petani itu salah satu teori yang paling bisa dipraktekkan. Kenapa? Karena teori tersebut bisa dimakan. Pilihannya gampang. Teorinya kalau dipraktekin, petani panen apa enggak, petani lebih sejahtera apa enggak, itu teori yang paling nggak omong kosong gitu. Dan itu ya cuma bisa dibuktikan dengan cara membuktikan. Karena semua orang bisa bikin paper yang paling bagus, semua orang bisa punya teori yang paling bagus, tapi kalau kita tanya tahu nggak kalau petani itu kalau nanam pakai sendal jepit atau ciakah misalnya gitu. Kalau kalian aja nggak pernah ngerasain nginjek tanah yang sangat amat gembur di Indonesia ini yang bisa masuk sampai setengah kaki, kalian ya berarti emang actually belum pernah kesana. Gimana kalau kalian mau bantu orang yang kalian aja nggak kenal? Oke. Mas, sejauh ini penyaluran dana untuk membantu para petani sudah berapa banyak Mas di tahun 2020 ini? Targetnya sampai 150 miliar? Targetnya 2020 kita mau jangkau 100.000 petani di seluruh Indonesia. Oke, 100.000 petani. Petani di Indonesia tuh sekarang ada 26,1 juta di Indonesia. Dan terus menurun. Kenapa? Karena mereka semua berhenti jadi petani atau petani udah terlalu tua. Dan bayangin kalau mereka semuanya berhenti jadi petani, berarti kita mau makan dari mana pertama? Dan berapa banyak impor yang harus kita lakukan. Sedangkan negara kita tuh negara agraris, di mana tanahnya itu sangat amat subur. Dan itu yang sebenarnya Claudi hadir sebenarnya mau ngebuat petani tetap jadi petani. Berarti kalau kondisi Indonesia saat ini bisa dibilang sedang krisis regenerasi petani begitu Mas? Karena memang usia-usia para petani saat ini mungkin tua-tua gitu ya. Kalau itu bisa dibilang salah satu yang paling concern dari kita juga. Kenapa? Karena itu bukan salah petaninya juga. Kita juga nggak ada yang bantuin petani dan nggak pernah ngebuat nyaman orang jadi petani. Profesi petani itu profesi yang mereka kadang kalau ditanya sama anaknya di sekolah, mereka malu bahwa bapak ibunya petani. Dan bapak ibunya pun selalu bilang kalau saya udah sekolahin kamu jauh-jauh kemanapun, jangan jadi kayak bapak sama ibu, jadi dokter, jadi lawyer, jadi akuntan. Nggak pernah bilang jadi petani. Jadi itu udah mengakar.
Dari sisi culture, dari sisi image. Crowdy hadir pengen nge-push bahwa industri pertanian tuh industri yang luar biasa. Industri yang punya potensi sangat besar yang sebenarnya bisa bila kita mau fokus ke sini gitu. Tapi ya itu untuk butuh itu kita nggak bisa cuma hadir cuma setahun, 2 tahun, 3 tahun. Kita memang harus hadir untuk lama buat mereka semua gitu. Nah, untuk para investor yang akan berinvestasi di Crowdy nih Mas, bentuk feedbacknya buat mereka apa? Terus adakah risiko-risiko juga kan karena berinvestasi? Kita tahu pasti ada gagal panen karena cuaca, karena bencana begitu. Resiko pasti ada ya Mbak. Di mana-mana investasi terutama ada resiko. Dan dari sisi petani pun banyak banget faktor yang bisa membuat mereka gagal. Tugasnya kita ngebantu petani itu sukses. Kita selalu bilang ke para pendana di luar sana bahwa investasi di pertanian adalah investasi yang berdampak. Uang kalian nggak cuma jadi uang kalian itu jadi penyambung hidup orang lain. Jadi kalau kalian yang berfokus untuk menghasilkan untuk investasi di pertanian dan berharap untuk fokus untuk mencari uang, itu adalah kekecewaan pertama yang akan kalian dapatkan. Karena uang itu adalah hasil dari dampak yang kalian lakukan. Kalau kalian tidak memberikan investasi, kalian tidak memberikan dampak, investasi kalian juga tidak akan memberikan hasil. Banyak banget kalau Mbak mau bisa lihat ke toko buku ke segala macam, Mbak bakal nemuin banyak banget buku-buku yang bilang kiat sukses nanam ini beruntung puluhan juta rupiah. Dari judul, dari reward dan segala macam sudah mengarahkan orang-orang tertentu untuk berpikir dengan framework yang salah untuk melihat pertanian. Betul, pertanian punya potensi yang sangat besar. Tapi apakah itu bisa didapatkan secara singkat? Jawabannya tidak. Apakah itu butuh waktu dan juga butuh ketekunan? Jawabannya iya. Jadi kita mesti tahu, kita juga mesti tahu dan ngasih tahu para investor kita siapa sih yang sebenarnya udah siap untuk berinvestasi di pertanian. Oke, untuk para petaninya sendiri nih Mas, gimana caranya atau ada persyaratan apa saja yang harus dipenuhi gitu untuk bisa mendapatkan dana bantuan dari para investor melalui Crowdy ini? Kalau dari sisi Crowdy sih nggak banyak sebenarnya. Crowdy punya banyak banget rekanan-rekanan di setiap daerah, jadi cukup nyari aja rekanan-rekanannya siapa di setiap daerah dan ketemu dan masuk ke dalam perkumpulan dan komunitas yang kita bangun. Terus juga kalian bisa cari di websitenya kita juga untuk menghubungin kemana dan gimana cara daftarnya. Berarti syaratnya lebih ke visible kali ya, bukan bankable gitu ya? Maksudnya lebih mudah, lebih praktis gitu kan, lebih efisien juga. Kita mencoba ngelihat beyond dari apa yang biasa dilihat. Kita lebih ngelihat apakah si petani ini mampu untuk kan banyak orang ngelihatnya apakah si petani ini mampu untuk kembaliin instead of apakah petani ini punya potensi untuk mencapai hal tersebut. Oke. Jadi kita coba untuk ngelihat dan kalau memang dia punya potensi, gimana cara kita membimbing dan membantu mereka untuk mencapai potensi mereka tersebut. Karena menurut aku pendanaan itu cuma satu hal di awal yang memang perlu dilakukan. Tapi banyak juga hal-hal lain seperti ngebantu si petani untuk gimana cara nanam yang benar, pendampingan yang tepat. Terus juga kita juga harus ada untuk 1001 masalah petani lainnya gitu. Sejauh ini bagaimana hasilnya? Apakah ada kegagalan-kegagalan juga atau memang yang sudah dijalankan oleh Crowdy memang sepenuhnya 80% berhasil begitu? Kita mostly berhasil, tapi kalau bilang kegagalan mungkin kadang-kadang karena cuaca, hama dan lain-lain ataupun memang terbentur sama culture di daerah-daerah tertentu. Kenapa terbentur dengan culture? Kita udah mencoba untuk memberikan beberapa pembelajaran, tapi terkadang petani itu lebih ke kultural. Oh, kita udah biasa pakainya begini, Mas. Kita emang nggak boleh begitu. Kita harus begini di sini.
Nah itu yang justru malahan menghambat si petani sendiri untuk pun tumbuh. Jadi ada banyak faktor, walaupun ya most dari mereka, kenapa most dari mereka berhasil adalah karena mereka ngikutin dan mereka mau belajar. Karena banyak banget masalah-masalah petani di Indonesia yang bisa diselesaikan dengan solusi saintifik yang sangat simpel. Seperti kita ngukur pH, ngukur kualitas tanah, untuk tahu sebenarnya pupuk yang dipakai mana yang paling bagus, bibit mana yang paling bagus. Karena kan kalau misalnya petani mungkin cuma taunya merek, padahal belum tentu. Dan kalau misalnya udah ditanemin merek tersebut berulang kali, apakah tanahnya rusak apa enggak? Banyak hal yang harus diperhatikan. Tapi ya itu, profesi petani Indonesia bukan profesi yang profesional, tapi profesi yang kultural. Itu kenapa jadi menarik. Yohanes nih salah satu yang luar biasa. Anda pernah masuk majalah Forbes 30 Under 30 di usia saat itu masih 23 tahun ya? 26. Atau 25? 26. Itu pada tahun 2018 ya, berarti sekarang 28 tahun. Nah itu apakah pencapaian tertinggi atau masih ada pencapaian-pencapaian lain yang pengen dikejar oleh Yohanes? Buat kita sih masuk Forbes itu adalah rekognisi untuk bisa ngebawa petani kita lebih tinggi lagi. Tapi rekognisi itu bukan suatu pencapaian, tapi adalah sebuah apresiasi. Jadi buat kita pencapaian tertinggi kita adalah sampai sekarang kita bisa kerjasama sama 28.000 petani Indonesia. Itu adalah salah satu pencapaian tertinggi kita sekarang. Walaupun kita mau bertumbuh lebih banyak lagi di tahun depan. Jadi pencapaian kita diukur seberapa banyak petani yang ada di sistem kita, yang terbantu oleh dengan adanya Crowdy itu, dan semua yang lain mengikuti. Tapi keren sih Mas ya. Masih di usia di bawah 30 tahun tapi sudah luar biasa. Nah kalau kita ngebahas masalah masa depan petani gitu ya, sebenarnya kondisi petani di Indonesia, kondisi petani lokal, apa benar nggak sih dia mungkin kondisinya lebih miskin dari masyarakat pada umumnya gitu? Menarik. Sebenarnya lebih miskin apa enggak tergantung. Di waktu tertentu mereka bisa lebih kaya dibanding orang umumnya. Tapi yang jadi menarik adalah mereka akan selalu dibuat miskin. Jadi bukan mereka lebih miskin dibanding masyarakat umum, tapi memang kondisi sistem yang ada di Indonesia ngebuat mereka akan terus miskin. Kalau saatnya kita panennya banyak, dibelinya harganya anjlok begitu ya. Terus saat kita mau bayar, saat harganya tinggi, kita harus jual seluruhnya ke orang yang pernah ngasih kita utang dulu. Terus dikasih utang dengan bunga yang nggak masuk akal. Jadi selalu buntung bukan untung ya. Petani itu bertani bener-bener buat hidup doang. Yang penting saya ngelaluinnya ya satu persatu hidup saya gitu. Apakah petani bisa planning kayak besok saya mau ke Singapura, mau jalan-jalan sama keluarga? Nggak akan pernah bisa. Nah di sini kita mencoba untuk membagi apa itu bertani, apa itu hidup. Karena kalau saya tanya ke Mbak kayak, Mbak pernah sadar nggak sih kalau misalnya setiap pagi mandi terus gosok gigi? Itu adalah sebuah kebiasaan yang kita lakukan sebagai manusia. Begitu juga dengan petani. Petani melek mata pegang cangkul. Sama aja gitu. Jadi kita mencoba memisahkan antara hidup sebagai individu dengan hidup atau bekerja sebagai petani ada dua hal yang berbeda. Dengan mindset seperti itu aja kita bisa ngitung kayak saya kerja di lahan ini berapa yang saya harusnya hasilkan. Saya punya lahan berapa meter per square feet yang mestinya revenue per square feet yang saya mesti hasilkan. Jadi dengan mindset tersebut itu benar-benar beda approach petani jadinya. Tapi ya itu butuh long way to go. Banyak petani yang mau, banyak petani yang males ribet. Betul, ribet sekarang. Kenapa ribet? Karena kalian butuh belajar. Dan kenapa jadi tough juga buat belajar? Karena most dari mereka sudah senior. Kenapa saya harus berubah? Betul, tapi ini juga challenge. Jadi kita tetap berjuang dan kita juga kerja sama banyak banget pemuda di desa maupun anak university untuk actually fight buat cause ini gitu.
Nah, kalau masa depan petani di mata seorang Yohanes nih seperti apa ke depannya dengan kondisi sekarang saat ini ya, dan upaya-upaya yang pemerintah lakukan ke depan untuk kesejahteraan petani? Tanpa kita ngelakuin apapun yang berarti buat petani, masa depan petani buat saya pribadi adalah mungkin anak cucu kita nggak akan pernah tahu ada namanya role petani. Jadi belum tentu aja ada namanya petani dulu. Jadi mungkin kalian taunya cabai itu sama sayur tumbuhnya di supermarket. Iya. Jadi itu yang penting buat kita. Kalau kita nggak akan pernah. Jadi walaupun kayak kan banyak kan susah, banyak hama, banyak cuaca nggak bagus, banyak hal, semua selalu akan banyak gitu loh. Tapi kalau kita actually nggak doing something, nggak akan pernah berubah. Crowd itu mencoba untuk menggerakkan roda yang gede banget yang harusnya bukan kita doang yang gerakin gitu. Makanya kita selalu ngajak banyak banget pihak untuk kerjasama. Nggak cuma pemerintah, nggak cuma swasta, nggak cuma another company, teknologi company, nggak cuma para masyarakat di desa, siapapun. Karena buat kita nggak akan bisa gerakin agriculture Indonesia kalau kita berjuang sendiri. Dan itu yang salah di Indonesia adalah semua dibuat diri sendiri. Kalau ada yang lain tuh pesaing. Nggak bisa kayak gitu. Kita mesti benar-benar kerja bareng-bareng. Dan salah satunya adalah menggerakkan pemuda-pemuda atau generasi milenial di Indonesia ya, untuk jadi regenerasi petani. Salah satunya itu. Tapi mungkin nggak sih Mas ke depan memang generasi milenial kita nih tertarik dengan dunia pertanian untuk memajukan sektor pertanian yang pastinya berdampak pada ketahanan pangan nasional juga kan gitu. Sebenarnya kita sesimpel nggak harus bikin mereka untuk peduli sama ketahanan pangan nasional. Tapi yang kita pertama harus kasih tahu bahwa bekerja di dunia pertanian actually punya masa depan. Oke. Dan sekarang salah satu pemuda terbaik bangsa adanya di mana sih? Oh, adanya di financial institutions atau teknologi atau mungkin kerja di pemerintahan. Kenapa pemuda-pemuda terbaik Indonesia di sana? Karena menurut mereka ada kepastian, ada mungkin ada bisa dapat banyak uang, ada masa depan lebih cerah, dan segala macam. Gimana kalau mindset yang sama kita praktekkan di pertanian? Belum ada perusahaan di luar sana yang melakukan hal tersebut. Kenapa? Karena perusahaan di luar sana semua ngelihat pertanian layaknya sebuah tambang yang disedot. Wow. Kalau saya tahu nih tambang bisa menghasilkan banyak, kenapa saya harus ajak orang lain untuk actually di sini? Karena mindsetnya salah. Mindsetnya bukan mau ngembangin industrinya, tapi mau nyedot industrinya untuk kepentingan pribadi. Dan ini yang harus dan Crowdy ada sebagai salah satu pihak yang netral, yang nggak punya kepentingan apapun. Yang kita mau cuma petaninya sukses, titik. Dengan cara apapun. Oke. Sejauh ini berapa dana yang sudah disalurkan oleh Crowdy, Mas? Ada target di tahun 2020 ini pencapaiannya? 2020 kita menyalurkan kurang lebih 150 miliar. Ya memang buat kita nominal tersebut bisa dibilang besar untuk kami, tapi kecil untuk industri pertanian itu sendiri. Buat kita menurut kita bukan seberapa banyak uang yang dikucurkan, tapi seberapa banyak petani yang bisa hidup dari uang tersebut. Cuma kita turunin 1 triliun juga kalau misalnya yang terima cuma 1 petani, nggak ada gunanya. Jadi itu yang kita lagi siapkan, karena banyak banget hal-hal fenomena-fenomena baru gitu. Banyak juga petani-petani yang mendadak punya duit banyak, malah spending nggak jelas. Banyak petani yang sukses malah jadi OKB. Jadi banyak banget hal-hal yang menarik. Karena waktu kita memberikan something, mereka akan respons. Dan itu yang kita lagi lihat dinamikanya. Oke, thank you banget Mas Yohanes atas waktunya. Sekarang lagi di mana? Sukabumi? Lagi di Sukabumi. Lagi meninjau juga sektor pertanian atau emang lagi liburan? Gak. Lagi lihat. Ini kita ada banyak petani cabai di sini. Oke, thank you Yohanes Sugitono Nugroho. Terima kasih atas waktunya dan sharingnya tentang investasi pertanian. Dan semoga sharing kita kali ini bisa menjawab kegelisahan para petani tentang modal yang mungkin menjadi kendala dalam sektor pertanian. Dan Sobat Agri, untuk episode selanjutnya akan banyak informasi yang jauh lebih menarik tentang sektor pertanian dan
Sobat Agri juga bisa mengaksesnya di media sosial kita ataupun di website resmi kita di sariagri.id. Sampai jumpa.